Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama Ibu Sofana Dwi Lestari. Kalian bisa panggil Ibu Sofana ya. Hari ini kalian hari pertama ke sekolah ya. Hari pertama kalian ke kelas 4. Kalian naik semua kan? Ya. Kalian hafal nama teman sekelas kalian kan? Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh yang datang paling pagi. Siapa? Oh iya, Budi, silahkan Budi memimpin doanya. Ya, alhamdulillah kita telah berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa, kita akan bernyanyi lagu wajib nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Solid Kids. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Komen dan like video ini juga. Terima kasih. Ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Nah, kita belajar di pembelajaran 1, dibuka ya bukunya ya, halaman 1. Di situ ada keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ibu membawa gambar rumah adat dan pakaian adat.
Ini pakaian dan rumah adat dari Bali. Pakaian ini dinamakan Payas Agung. Sedangkan rumah adat ini dinamakan rumah adat keluarga atau pura keluarga. Pura keluarga ini digunakan untuk beribadah karena sebagian besar warga Bali beragama Hindu. Nah, dari rumah adat dan pakaian adat Bali tadi bisa dilihat ya, banyak rumah adat dan pakaian adat lainnya yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan bertanya, kalian berasal dari suku bangsa mana saja? Ada suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Minang. Wah, kalian beragam sekali ya. Nah, kalian sekarang buka halaman 1 ya. Kita akan membaca teks bersama-sama. Teks ini berjudul Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, setelah membaca teks itu bersama-sama, lalu kita buka halaman 3. Lihat di situ ada pekerjaan bagi kalian. Di situ tuliskan nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Nah, paragraf ke-1 kita buka lagi halaman 1 ya. Nah, di situ ada pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, berarti dalam paragraf 1 dari pawai budaya sampai semakin dekat itu dinamakan paragraf ya. Nah, kalian bisa menjawab itu. Kalian sudah mengerti belum tentang paragraf? Paragraf adalah himpunan suatu kalimat untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf biasanya dimulai dari baris baru ya. Tadi kita bisa melihat ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kalian membaca tentang
pawai budaya tadi, sekarang kalian buka halaman 4. Di situ ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok diisi di tengah ya, itu ada. Lalu kalian mengisi gagasan pendukung searah jarum jam. Kalian mengerti kan? Ya, kalian mengisi diagram yang ada pada halaman 4, 5, dan 6. Kalian pasti mengetahui bahwa Indonesia memiliki sangat banyak keberagaman, seperti perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Nah, kalian harus menghormati perbedaan-perbedaan tersebut ya. Setelah kalian menyadari bahwa Indonesia memiliki sangat banyak keberagaman, kita buka buku yuk halaman 9. Di situ ada tuliskan apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Di situ contohnya bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Lalu ada sikap tidak menghargai keberagaman, yaitu bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, setelah kalian mengisinya, kalian bisa bertanya pada ibu. Kita buka bukunya halaman 10. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan pipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, kita bisa melihat ya gambar alat musik yang sudah disebutkan tadi. Sekarang kita buka bukunya halaman 11. Ya. Nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik tersebut dan cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Pada nomor 1 ada suling, berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi yaitu alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan alat musik yang kalian ketahui. Dalam kelas, kalian pasti menemukan banyak sekali alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi, seperti meja yang diketuk, papan tulis yang diketuk, dan lainnya. Kita sekarang akan menggunakan alat-alat yang ada di dalam kelas untuk menghasilkan bunyi. Sudah belajar apa saja? Ya benar. Yang pertama, tadi kita sudah membaca cerita ya bersama-sama, judulnya Pawai Budaya. Lalu kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita juga belajar tentang banyak sekali rumah adat dan pakaian adat yang Indonesia, dan juga keberagaman lainnya yang ada di Indonesia, suku, budaya, dan lainnya. Kita juga telah belajar tentang alat musik dan cara menghasilkan bunyinya ya, seperti suling yang ditiup, dan yang lainnya. Belajar hari ini, Ibu harap kalian bisa mengingat tentang berbagai keberagaman yang ada di Indonesia dan cara menghargainya ya. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, yang tadi pagi telah memimpin doa, sekarang juga memimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian pulangnya hati-hati ya. Ya, sampaikan salam ibu kepada ibu dan bapak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.